Jenderal Hugeng memiliki nama lengkap Hugeng Iman Santoso. Ia lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 Oktober tahun 1921. Menurut situs Perpustakaan Nasional, profil Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng masuk pendidikan HIS pada usia 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke MUILO tahun 1934 dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasik tahun 1937. Setelah itu, ia belajar ilmu hukum di Rijkshogeschool Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, Hugeng pernah mengikuti latihan kemiliteran Nippon tahun 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai tahun 1943. Selepas kemerdekaan, ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952, lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara tahun 1956 di Medan. Tahun-tahun 1959, mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara tahun 1960. Kepala Jawatan Imigrasi tahun 1960, Menteri Luar Negara tahun 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Kemudian, pada 5 Mei tahun 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Terobosan Jenderal Hugeng di Polri. 1. Pembenahan struktur organisasi di Mabes Polri. 2. Perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. 3. Polri aktif di kancah internasional. Alasan menjadi ikon polisi jujur. Selama menjadi Kapolri, Hugeng dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana dan pekerja keras. 1. Larang istri buka toko bunga. Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini ia lakukan untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan bunga pada toko bunga istrinya. 2. Tolak rayuan pengusaha. Kapolri Hugeng juga pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. 3. Mengatur lalu lintas di perempatan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. 4. Berantas semua backing kejahatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Hugeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hugeng mendarat di Pelabuhan Belawan. Utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Hugeng langsung menolak dengan halus. 5. Selalu berpesan polisi, jangan sampai dibeli. Hugeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Kelahiran Jenderal Hugeng pada 14 Oktober 1921 menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang. Salah satunya, namanya diabadikan dalam Hugeng Awards, penghargaan kepada sosok polisi dengan 3 kategori, yaitu polisi berintegritas, polisi inovatif, dan polisi berdedikasi.